trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. I open my eyes today, thankful for another day. Take a breath and slowly say, I will try in every way. Sometimes life is hard to do, plans don't always follow through, but I know I'm not alone. Allah guides me as I grow. Bismillah for today, I will walk my simple way. Let my worries fade and stay, trust in Allah when I pray. Bismillah for today, I will try come what may. With a peaceful heart I say, Bismillah for today. Some days feel a little slow, some days I don't really know, but I choose to smile again. Start from small and try my best. If the world feels loud and strong, I remind myself to stay calm. Every test will fade one day, Allah's plan will lead my way. Bismillah for today, I will walk my simple way. Let my worries fade and stay, trust in Allah when I pray. Bismillah for today, I will try come what may. With a peaceful heart I say, Bismillah for today. Bismillah for today, I will walk my simple way. Let my worries fade and stay, trust in Allah when I pray. Bismillah for today, I will try come what may. With a peaceful heart I say, Bismillah for today. Bismillah for today, I will walk my simple way. Let my worries fade and stay, trust in Allah when I pray. Bismillah for today, I will try come what may. With a peaceful heart I say, Bismillah for today. I fell down on the ground and hope was fading slow. My heart was lost in pain. I prayed for light to show the world.
Sina nyumba wala sina gari, sina pesa wala misijali, maadamu wamenikubali na wali wake yupo tayari. Huu mwaka mimi sikubali tena, bado nauona mbali, kwa uwezo wa Mola Qahari, kesho tunatimiza mahari. Miaka utanijia, muda umefika, nawe kuoa, sipati picha tapofikia day, mambo yote yamesetiwa okay, taratibu masjidi naingia. Mimi nimevaa kanzu white ya bei, from Maskati au Bauchi to Bay, naozeshwa binti aloniridhia, kama siami Ewe Rabbana Mola Rahmanin ya Subhana, tujali manani, tweze oana na wangu wa moyoni, nampenda sana, mwengine simoni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mungkin boleh di chat di kolom chat apakah suara saya sudah jelas? Jelas di YouTube. Yang di YouTube boleh komen apa sudah jelas suaranya? Oke, alhamdulillah sudah jelas ya di YouTube dan di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Salma Alidrus, ditemani dengan Ustadzah kita tercinta, Ustadzah Dina binti Abu Bakar. Coba kita tanya beliau nih kabarnya, udah hari keempat ya, masuk 4 Ramadan malam ini. Gimana Ustadzah Dina kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik-baik aja Kak Salma. Masya Perasaan Allah. baru 3 hari ya. Oh 3 hari ya? Ini kan pertemuan ketiga. Oh iya ya. Ya Kak Jihan. 4 Oh Ramadan. masuk 4, malam ini 4. Pertemuannya ketiga. 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 Bener ya? Insya Allah benar. Iya wes lah. Bismillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin.
kemarin Ustazah Dina udah membahas kesimpulannya, intinya hidayah itu tidak selalu datang hanya untuk orang kafir. Orang muslim pun membutuhkan hidayah. Bahkan sudah dijadikan sebagai kebutuhan ya hidayah itu. Ya. Itu berarti kalau jadi kebutuhan Rasa yang mahal yang Allah titipkan di dalam hati. betul. Kalau udah jadi kebutuhan berarti harusnya kita setiap doa minta terus Minta, Ustazah ya. kita syukur sama Allah kalau tiap hari dikasih taufik dan hidayah. Oke, itu bisa suka kelewat itu Ustazah. Nggak kepikiran kalau minta hidayah, karena yang kita pikirkan hidayah itu hanya untuk orang kafir saja. Oke teman-teman, Minta hidayah tetangga sebelah. Oke teman-teman, saya udah penasaran banget nih lanjutan dari materi kemarin. Udah nggak bisa tidur semalam, Ustazah mikirin apa ya lanjutannya. Jadi kita belum loncat ini ya, masih berkutat di urusan the guidance. Oke. Nah, Masih hidayah. tentang hidayah Ustazah. Tamam. Baik. Oke, untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, langsung aja kita dengerin nasihat mutiara dari Ustazah Dina Mutiara. BSA. Insyaallah. Fadhlu Ustazah. Musik. Celing. Masya Allah ya, operatornya gercep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Gimana Kak Salma? Masih semangat nggak Kalau nih? saya semangat, nggak tahu teman-teman nih semangat nggak? Ada yang sambil tiduran mungkin. Sambil Ada yang ngopi. capek baru pulang dari taraweh. Iya, jangan lupa kopinya. Semangat, Jangan lupa Ustazah. semangatnya. Semangat Bukunya, 45. siwaknya. Oh, kamu 45 doang. Saya 100, 1000. Masya Seberapa Allah. ya? Ya gitu deh ya. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita semua kesempatan untuk belajar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini jadi tambahan timbangan amal kebaikan kita kelak insyaallah. Amin. Dan duduknya kita di sini majelisnya dilipat gandakan Kak Salma, jadi 70 kali lipat. Masya Allah. Taklim berapa kali nih hari ini ya? Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah, manfaat, bikin senyum di wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan selalu dan selamanya kepada pemimpin kita, Nabi besar, Sayyidul A'immah, Sayyidul Kaunain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Sahibul Burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliau adalah sang kekasih ya, yang didambakan syafaatnya. Mudah-mudahan satu persatu dari kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lanjut, masih berkutat di kitab Imamun Haddad ya. Kita baca niat belajar dulu bareng-bareng supaya lebih berkah dan niatnya nyampe. Sebab kalau nggak pakai niat tidak dipandang secara syariat ya. Cuman dapat capeknya doang ya. Kayak puasa kalau nggak pakai niat kan bukan dipandang sebagai ibadah ya kan. Wudhu sama cuci muka yang bedain niat ya. Sama-sama cuci muka, yang satu pakai niat, yang satu enggak ya. Kita baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waddu'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabih birahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, kita balik lagi masih dalam rangka urusan hidayah. Kita udah tahu nih kemarin Kak Salma, hidayah itu apa ya? Tentara batinnya Allah ya. Allah bisikkan di setiap hambanya yang terpilih ya. Kemudian Imam Haddad udah kasih 5 tips ya, 5 tips
Gimana cara dapetin hidayah? Yang pertama inda takhwif, masih ingat kan? Ditakut-takutin ketika ada rasa takut ya. Kemudian inda targhib, ketika ada kabar gembira, himbauan, reward atau pahala ya. Ketika dibagus-bagusin, diceritain sesuatu yang indah ya. Kemudian inda tashwiq, ketika hati dibuat rindu ya. Kemudian yang keempat, cara yang paling ekspres apa kemarin? Inda nadhari ila ahlillah wan nadhar minhum ya. Memandang wajah orang soleh, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan dengan cara berebut salaman ya. Menyakiti itu ya. Cukup menatap wajah orang soleh aja dengan takdim ya tentunya ya. Karena kata Syekh Abu Bakar bin Salim, al-madad ala gadril masyhad ya. Cara kita memandang ya, kita bakal dapat tergantung cara pandangan kita kayak gimana. Jadi kalau mandang guru itu jangan mandang matanya cantik ya, bulat, hidungnya mancung ya, wah masya Allah ini. Jangan perhatiin apa yang ada di wajah itu gitu loh. Tapi ketika nadroh ya, kita pandang itu, kita lihat matanya guru kita tuh, ini mata bekas memandang wajah abahnya. Abahnya memandang ke gurunya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah nadroh ya. Makanya itu ya, Ustadzah Fatimah Assegaf itu yang di Singapura belajar di Tarim sama Hubaba Aisyun ya. Beliau bilang apa? Ntar kalau pulang jangan cuman bagi-bagi ilmu yang kamu dapat ya. Jangan cuman buka kitab kamu ngajarin apa yang guru kamu sampaikan ya. Ilmu bersanad tentunya, tapi juga pakai sanad nadroh. Masya Allah. Kamu pandang tuh murid-murid satu persatu, karena matamu bekas memandang gurumu. Gurumu memandang ke gurunya. Terus sampai ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang membedakan majelis online dan offline ya. Ada talakti di situ, ada ketemu dengan guru. Cuman jangan berkecil hati yang online ya. Karena orang Indonesia bilang apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Gitu kan? Daripada nggak majelis bengong doang ya, kamu nggak tahu ilmunya hidayah nanti kalau bengong. Mending ya udah adanya online, bismillah. Nanti ada kesempatan ketemu guru, kita ketemu gitu ya. Betul. Jadi bukan untuk rebutan salah, tapi nadroh ya. Cara pandang kita, oh ini matanya bekas ketemu gurunya, abahnya, terus sampai nyambung. Ya kamu dapat sesuai masyhadnya kamu, sesuai cara pandangnya kamu ya. Bukan ngurusin hidungnya mancung atau enggak, kulitnya putih atau enggak. Bukan itu ya. Kita tidak pandang bulu ya, baik yang bulunya banyak atau bulunya sedikit ya. Jadi begitu ya, mandang wajah dapat hidayah. Berapa banyak orang yang cuman karena menatap wajah bisa berubah jadi orang soleh. Ya, ingat kan kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab waktu mau nangkep peminum khamr. Ya, saking takutnya itu Umar nggak ngapa-ngapain, cuman melotot doang ya. Saking takutnya dia berdoa tobat, ya Allah jadiin minuman yang ada di botol ini jadi cuka. Allah rubah tuh minumannya jadi cuka. Khamar jadi cuka. Sehingga waktu Sayyidina Umar ngelihat kamu minum minuman keras ya, dari takutnya dia sampai niat taubat, dilihat ternyata cuka, nggak jadi ditangkap. Nadroh, kekuatan ya. Banyak orang yang karena pandangan berubah jadi orang soleh. Siapa tuh? Sohibur Ratibul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Gimana dia ngelihat orang bermaksiat di depannya ya. Kemudian doa ngangkat tangan, ya Allah senengin dia di akhirat sebagaimana dia disenengin di dunia. Berubah tuh orang. Masya Allah. Ya. Ibaratnya masuk lift masih maksiat, keluar dari lift langsung tobat. Betul ya. Jadi gak usah repot-repot. Makanya Habib Umar tuh tiap rohah selalu bilang gak usah rebutan salaman. Beliau bilang bil gulub cukup ya, pakai hati ya. Tatap wajahnya ya. Ketika kalian menatap wajah dapat nadroh, maka terbalik keadaanmu.
dapat hidayah, balik tuh keadaan. Cukup dengan Gak ada pandangan. ceritanya orang ketemu Hubaba Nur tambah maksiat tuh gak ada. Yang Betul. pasti tambah alim. Ketemu Hubaba Maryam yang tadinya gak kuat baca wirid panjang, duduk sama Hubabah kuat. kuat. Betul. Ya, saya udah nyaksiin sendiri, ngalamin sendiri. Masya Allah. Sampai saya bilang sama teman saya, nih kita keluar dari mobil jadi wali semua ini. Isinya wirid doang berjam-jam. yang biasanya nggak kuat jadi Yang kuat biasanya nggak pernah paling ngobrol, ngemil kalau di mobil, Iya, tapi iya. Hubabah tidak ya. Jadi ketika itu Hubabah udah mau masuk lift, dia bilang hari Jumat ya, yuk kita baca kahfi. Aku bilang Hubabah ntar aja di mobil, ini masih mau masuk lift udah mau baca kahfi. Kata Hubabah, ya Mil Jumat udah jangan tunggu nanti, buka baca kahfi Allah. sekarang, ntar kalau di mobil tinggal doanya. Katanya, hah? Subhanallah, gak mau nyanyain waktu sama sekali. Masya Allah. Dapat nadroh. Gimana kisah pecintanya Habib Ali Habsyi? Ya, gak pernah ketemu Habib Ali seumur hidupnya. Ya, tapi ketika itu, ya, dia dengar Habib Ali datang di satu tempat yang kebetulan garib, kebetulan dekat sama tempatnya dia. Wah, saya harus nemuin Habib Ali, ini idola saya. Saya pecintanya Habib Ali, saya pengikutnya Habib Ali, saya harus ketemu Habib Ali. Ya. Subhanallah, dia cari-cari di mana Habib Ali sampai akhirnya mereka berdua ketemu. Apa yang mereka lakukan? Apa itu? Coba kalau orang sekarang ketemu idolanya, apa yang mereka lakukan? Minta tanda tangan ya? Iya, tanda Rebutan. tangan, dipeluk, Dipeluk. nangis-nangis, minta ditulisin ini itu, macem-macem. Ya, pengen salaman, pengen ini. Betul. Tapi subhanallah ini murid, Mm-mm. begitu Habib Ali Habsyi ada di hadapannya, dia cuman saling pandang, cuman pengen dapat nadrah, ya, saling pandang, memandang 1 jam isinya pandang-pandangan sama Habib Ali. Ya, kemudian apa yang terjadi? Sara ulama kabir fi zamani wa fi biladih. Masya Allah. Dia berubah. Begitu balik kampung jadi ulama kabir, orang besar, ulama besar di zamannya dan di Ya kampungnya. Allah. Berkat nadroh doang. Cuman lihat doang Ustazah. Iya, bukan yang belajar ngambil sanad, hatam kitab ini kitab itu. Subhanallah ya. Jadi kalian tuh kalau dapat hidayah ya, dengan cara apapun langsung kerjain, karena menunggu itu sama dengan kebodohan. Nunggu sama dengan kebodohan. Saya nunggu hidayah. Saya emang misalnya contoh nggak bisa nutup aurat sempurna. Saya belum pakai jilbab. Saya menunggu datangnya hidayah. Itu omongan orang kurang akal. Bukan bodoh ya, kurang akal. Saya nggak tega kalau dengan kata-kata bodoh tuh ya, entah kenapa. Ya. Gimana kamu nggak mau berusaha? Udah dikasih tips, kamu cuman diem doang di rumah berharap hidayah turun. Hidayah itu dicari ya. Hidayah itu harus pakai ilmu, kamu usaha. Betul. Apa yang kamu dapat biar penyebab hidayah itu turun kepadamu ya. Yang 5-5-nya tadi itu harus ada ya. Gak bisa dengan cara menunggu ya. Oke. Maka banyakin mandang foto orang-orang soleh di rumah ya. Bukan patung, bukan foto artis ya. Lihat mereka, pasti kita pengen bertasbih dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu urusannya hidayah ya. Mungkin ya, gak mungkin kita kalau lihat wajah ulama, guru kita, depan kita, orang yang kita muliakan, terus kita inget scrolling TikTok, nonton YouTube, gak mungkin kan? Betul. Ya. Karena kenapa? Pandangan mereka itu ada sirnya ya. Satu ketika seorang ulama mau keluar, dia pengen ngasih sirnya ke seseorang, mau ngasih nadro, mau ngasih pandangan, tidak ditemukan ada orang di luar masjid ketika itu. Ternyata yang lewat seekor anjing. Ya Allah. Dipandang itu anjing, dapat sir. Anjingnya jadi bercahaya, diikuti anjing-anjing seluruh kampung. Ya Allah. Fenomena ajib ada. Anjingnya jadi berwibawa. Karena Jadi nadrah terpesona orang-orang, bukan orang-orang, sesama anjing. sesama anjingnya itu. Akhirnya 1-2 anjing ngikutin sampai sekampung, sampai luar biasa fenomena itu. Ini Masya kenapa Allah. nih anjing pada diikut-ikutin berbagai macam anjing, beberapa anjing ikutan. Ada apa nih?
Ada orang soleh yang paham. Ini pasti karena sirnya orang soleh. Ya. Dia lagi nggak nemuin orang, dia taruh ke anjing. Jadi Ya anjingnya Allah. bikin tebar pesona begini. Nah, akhirnya ya udah, temuin mana orangnya, cari. Afwan beb, antum bagi-bagi sir ya, bagi-bagi nadroh ya. Iya bener, saya nih nggak nemuin orang. Keluar masjid saya ngeliat anjing, ya udah, aneh titipin ke anjing. Tolong beb, tarik kembali beb, ini kampung kita jadi penuh dengan anjing. Fenomenal, banyak sekali anjing. Aneh kan? Iya. Ini fenomena apa ini beb? Tolong ambil kembali sirnya beb. Udah, akhirnya dipandang lagi itu anjing, diambil kembali satu persatu hilang. Anjing-anjing udah mulai kembali ke habitatnya masing-masing. Ya hati-hati. Jadi seberdampak itu sebenarnya. Kalau mereka memandangmu, memandang kita, saya dan kamu, kalian semua nih, maka dapat hidayah. Ya. Allah turunkan hidayah. Paham? Ya. Kalau udah dapat hidayah, syukuri. Ini caranya yang kita mau bahas. Kalau udah dapat nih hidayah nih, Masya Allah, kita udah pengen berubah, dorongannya nih udah ada, bisikannya rasa mahal tadi udah ada. Maka apa? Syukuri, alhamdulillah, Allah masih berkenan memberiku hidayah. Mungkin aku salah satu hamba yang berpeluang untuk dicintai oleh Allah SWT. Ya. Jadi kemudian harus dijaga. Ya. Karena kata Imam Haddad, banyak orang yang sampai 80 tahun meninggal belum terketuk hatinya untuk hadir majelis ta'lim. Belum pernah ngerasain nikmatnya sholat khusyuk. Ya. Belum pernah ngerasain puasanya orang khususil khusus. Ya. Biasa aja hidupnya ngalir gitu aja, kesini kesana ya begitu. Summa, gimana cara jaga hidayah? Ini kita yang mau bahas nih, ya. 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan hidayah. Yang pertama apa? Taqwiyatuh, menguatkan hidayah tersebut. Allah kan cuman kasih, ting, nih hidayah buat kamu. Tugas kamu menguatkan biar hidayah itu tumbuh subur. Nah, hidayah yang sudah kita dapat itu harus dikuatkan dengan apa cara nguatinnya Kak Salma? Apa tuh? Dengan zikir. Perbanyak zikir. Yang kedua dengan tafakkur. Perbanyak tafakkur, terutama di Batu nih banyak gunung. Banyak tempat healing. Ini tempat enak banget buat tafakkur. Jadiin ngopimu itu ngopi yang berpahala, bukan ngopi yang kosong gitu aja nggak dapat apa-apa. Sayang. Harus ada tabungan akhiratnya ngopinya. Habis berapa saset selama ini ya? Berapa shoot ya? Double shoot, macem-macem. Kopi americano kayak apapun. Ngopi sambil tafakkur, ajak ngobrol dirimu sendiri. Jangan cuman orang doang curhat. Kamu juga perlu ngobrol dengan dirimu sendiri. Berpikir, tafakkur penciptaan alam semesta. Oh, saya tinggalnya bukan di alam Ustazah, saya di apartemen, di perkotaan. Mau tafakkur apaan? Tafakkur dirimu sendiri ini loh. Itu campur tangan Allah loh yang menciptakanmu. Betul. Allah yang menyiapkan ruh. Yang nyiptain kamu itu Allah, bukan yang lain. Tafakkur dari segi mata, rambut, hidung, kuku, kaki, bisa Allah, banyak. Nggak kepikiran. Janin di dalam perut ibunya berkembang tanpa diketahui oleh ibu, bahkan janinnya sendiri. Betul, ya kan? Dari bulan tiap bulan banyak hal yang perlu ditafakurin. Ya. Gimana nih telapak kaki? Ya, ada 26 tulang bisa menopang. Di sini nih betis yang cuman tulangnya cuman 4 doang. Nah, kaki 26 kuat loh menopang badan segini gedenya. Itu semua banyak hal yang perlu kita tafakur ya. Gimana orang bikin pesawat itu terinspirasi dari burung, sayap. Gimana orang bikin kamera terinspirasi dari mata. Ya kan? Gimana orang bikin mikrofon yang kita pegang terinspirasi dari pita suara. Dan lain sebagainya. Tafakkur ya. Dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah wa gila sittin sanah.
Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah setahun. Masya Allah. Cuman Wakil riwayat lain mengatakan Aha. sitin sana 60 tahun. 60 tahun. Kok bisa sih Masya Allah. sedahsyat itu tafakkur? Ya. Kita Iya. pengen nanya dong ke Ha, ha, guru-guru kita. Kenapa? Penasaran. Bukankah ibadah tuh lebih baik dari Iya, tafakkur? betul Ya. sudah. Ibadah, ya, sholat dan lain sebagainya. Itu kan ibadah. Ini kok cuman bengong doang kok ibadah kok dapat banyak. Betul. Emang 60 sih tahun tafakkur itu sebagian dari ibadah. Dia bagian dari ibadah. Ha. Ya. Tapi ibadah doang belum bisa merubah keadaanmu. Oke. Sholatmu, puasamu, sedekahmu mungkin belum bisa merubahmu. Kamu cuman jalanin kewajiban doang. Tapi tafakkur itu bisa merubah keadaanmu. Setelah kita mikir, kita gunakan akal kita nih. Oh gini ya, betapa kasih sayang Allah tuh luar biasa. Allah maha baik, Allah maha besar, Allah maha mulia. Saya diciptakan sedemikian rupa. Gunung ini sampai begini, kenapa kok warnanya hijau, ini warnanya biru langitnya. Tafakkur itu bikin kamu berubah. Ngobrol dengan diri sendiri tuh bikin kamu bertekad ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau ibadah ngalir gitu aja nggak berubah-berubah. Oh, jadi Yang bikin itu. kamu berubah tuh mikir, oh saya kapan lagi mau nambah ibadah. Itu gara-gara mikir. Kalau ibadahnya sendiri nggak bikin berubah. Spesialnya di situ. Spesialnya tafakkur dulu, kamu bakal tambah ibadah. Masya Allah. 60 Udah tahun, tahu oh. kebesaran Allah, kamu ngerasa makin harus bersyukur, makin taatlah dirimu. Ya kan? Faham nggak maksudnya ya? Jadi dengan tafakkur itu bisa merubah seseorang. Masya Allah. 60 Maka tahun dia ya. itu afdol ya. Nggak Walaupun main-main. kelihatannya bengong tapi bukan bengong ya. Ada niatnya, ada ibadah di situ. Dan tafakkur itu bisa menguatkan hidayah. Ya. Kita jalan ke pantai, ke pegunungan, melihat keagungan ciptaan Allah, bertafakkur akan menguatkan hidayah yang ada dalam diri kita ya. Kalau saya tuh pantai kurang favorit Kak Salma. Oh gitu. Apa Iya. yang favorit Ustazah? Air terjun. Ya Allah, seru banget. Kalau Ustazah Maha sukanya pantai. Tapi beliau juga tahu saya suka air terjun. Di sini nggak ada kayaknya air terjun. Ada Ustazah. Jadi begitu. Aku suka sensasi splash airnya yang keciprat-ciprat tuh. Kayak berasa nano spray begitu nggak sih? Betul. Iya. Masya Dan Allah. cara yang ekspres lagi nih Kak Salma. Apa itu? Untuk menguatkan hidayah. Ah, Duduk dengan orang soleh. Soleh. Kayak Lagi-lagi. saya nih duduk sama Ustazah Jihan, Ustazah Salma. Ya, Ini enggak. menguatkan hidayah. kami yang duduk Ya, sama Ustazah Dina. Menguatkan hidayah yang ada dalam diri saya, insya Allah. Dan spesialnya nih Kak Salma, Iya. duduk betul. dengan orang soleh adalah penyebab terkuat menguatkan hidayah tersebut Masya yang Allah. ada dalam diri kita. Nabi bersabda kan, Iya. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah dengan kubara, orang-orang besar. Bukan besar badannya ya Kak. Oh iya. Ya, orang-orang besar, orang-orang Iya. yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Mm-mm. Wasailul ulama, kalau nanya itu sama ulama, orang yang ahli di bidang tersebut. Duh. Jangan nanya sama tetangga. Wah. Ya. Jangan tanya sama Jibril. Kamu sakit nanya ke siapa? Dokter. Karena Iya. kenapa? Dokter Betul. yang ngerti urusan. Hah. Sakit. Lagi bingung masalah haid istihadah, nanya sama siapa? Ustazah Maha. Ya kan? Beliau ahlinya di bidang fikih urusan haid dan istihadah. Jangan namanya sama tetangga, apalagi murid yang masih marhalah 1. Iya, Salah iya. semua. Salah, betul. Bukan ulama, bukan ahlinya. Iya betul. Ulama atau ubaru. Ya. Wa khalitul hukama, bergabunglah ya, bercampurlah ya, kumpulin nih, kumpul-kumpul lah, banyak kumpul-kumpul dengan hukama, orang-orang ahli hikmah ya, orang-orang yang baik ya. Sebab kita nanti ketularan. Ya. Kalau nggak ada nih orang hikmah, ahli hikmah di sekitar kita, gimana dong? Jadiin diri kamu orang baik. Jadi orang kalau kumpul sama kamu jadi baik. Jangan nuntut orang-orang suruh jadi baik supaya kita enak kumpul sama mereka. Enggak. Jadiin diri kamu juga baik.
Kita harus Ya. baik. Teman-temanmu jadi seneng kumpul sama kamu, nanya segala macam, ngerti. Jadi orang besar nih temennya, kan bangga nih. Ya, tapi jangan terlalu pede ya teman-teman. Sebab kamu merasa baik terus aman kumpul sama orang yang nggak baik, jangan. Ya udah ngerasa, oh iya, saya kan udah santri, saya kan udah tolabul ilim, ya. Saya udah terjaga nih diri saya. Ulama aja loh masih milih-milih, apalagi kita. Jangan berani duduk dengan orang-orang maksiat terus kepo. Mereka nih ngapain, lama-lama Iya, kamu nyoba ngicipi kecanduan. Hati-hati. Penasaran sudah. Gak, Habib Ali Masyhur mengatakan kalau ada telur yang busuk cepet-cepet keluarin, karena bisa bikin yang lain ikutan busuk. Di sini nih kalau ada santri yang ya naudzubillah min dzalik mungkin nakal atau apa, sekali 2 kali dimaafin, 3 kali keluarin, sebab bisa mempengaruhi yang lain. Udah nggak bisa ditoleransi lagi, ya kan? Nah, gambarannya nih Habib Jamal pernah bilang kalau ada orang sakit panu, tangannya kulitnya panu, kadas, kurap, itu loh yang ada motifnya macam-macam. Nah itu ya. Kira-kira dia duduk dengan orang yang mulus, itu dia yang jadi mulus atau orang yang mulus ketularan jadi panuan? Gimana nih? Orang yang mulus ya kayaknya ketularan jadi. Ya makanya kamu yang udah mulus ini jangan pede. Oh saya pasti selamat. Ya kalau dia yang jadi selamat gara-gara kamu. Kalau kamu yang jadi panuan ketularan? Betul ya, banget. jadi nggak usah terlalu pede ya teman-teman. Ya. Udah ikutin apa kata Nabi Muhammad SAW ya, duduk dengan orang-orang besar. Kalau nanya sama ulama, sama ahlinya, bukan ulama berarti ulama sekali yang ahli di bidang itu, gitu ya, alim di bidang tersebut. Wa khalitul hukama, berkumpullah dengan orang-orang ahli hikmah. Ini waktunya cepet banget ya Allah. Ya Allah, semoga Allah berikan keberkahan waktu. Amin. Itu cara menguatkan hidayah Kak Salma. Nah, yang ketiga, kalau udah ada yang kedua dong. Kalau udah dapat hidayah, pertama dikuatkan. Yang kedua hifdzuh, dijaga. Jangan sampai hilang hidayahnya. Jangan sampai terkikis sedikit demi sedikit lalu kabur ma'asalama. Dijaga, jangan sampai kadarnya berkurang. Ya. Kenapa? Karena kemaksiatan itu ternyata bisa mengambil dari hidayah kita. Ya Allah. Setiap kali kita maksiat, bohong misalnya, mencuri barang orang lain misalnya, setiap maksiat yang kita lakukan, ya, itu bisa ngambil dari hidayah kita. Dikatakan, man asallahu bijawarihi kharaja min aqlihi syai'an la yarja ilaihi abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhnya, tangannya, lisannya dibuat maksiat, Allah akan kurangi dari dirinya iman. Dan Allah tidak akan kembalikan lagi selama-lamanya. Ya. Itu kalau dia maksiat dengan anggota tubuhnya. Ya. Oleh karena itu ya, harus dijaga. Gimana cara menjaganya? Bil bu'di ala mujalasatil mahjubin, tidak duduk dengan orang-orang ahli maksiat, ya. Orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berzikir, orang-orang yang bangga dengan maksiatnya, jauhi mereka. Zaman sekarang maksiat aja di video. Dulu, nah ini udah zaman edan, akhir zaman. Betul banget. Dulu orang maksiat itu disembunyiin dong, yang tahu cuman Allah dengan dia. Ya. Dulu orang pamer ibadah, ya riya mungkin itu masih makbul, sesuatu yang bagus-bagus dipamerin. Ini enggak. Sekarang sesuatu yang jelek pun dipamerin. Betul. Dengan serta-merta, ya, mereka berani menghina, memaki-maki, ya, dengan kekerasan ya. Dan bangga ngerjain maksiat. Ya, dulu orang maksiat disembunyiin, sekarang udah nggak gitu lagi. Ya. Semua dibikin status, semua dibuat story, ya, semua dia pengen semua orang lihat kelakuan bejatnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah salimna wa iyyakum insyaallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaallah. Amin. Jadi cara jaganya jangan duduk dengan orang ahli maksiat, jauhi mereka. Ya. Orang yang lalai, yang suka lupa, yang gak demen dzikir,
Diajak majelis dzikir, majelis maulid masih mikir-mikir. Nah, itu hati-hati. Jauhi mereka. Karena duduk dengan mereka sedikit demi sedikit hidayah kita akan terkurangi. Bukan karena sebab lain. Karena apa? Duduk dengan mereka. Dan jangan salahkan mereka, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu duduk dengan mereka? Karena kalau udah nggak dapet hidayah, jadi orang mursal bilang ini gara-gara duduk sama kamu nih. Ya salah kamu sendiri. Manusia tuh dikasih ikhtiar sama Allah, dikasih pilihan. Lah kamu kenapa mau duduk dengan mereka? Iya betul banget. Orang-orang pecinta dunia, hati-hati tuh. Ya. Itu bikin hidayah terkurangi. Lama-lama kalau udah habis Allah nggak kembaliin. Ya. Hidayah tuh kayak ibarat sebuah baju loh Kak Salma. Kita lepas, kita cantolin, kita bisa pakai lagi. Iya. Itu kalau kita bisa pakai lagi. Kalau enggak, bajunya hilang diambil orang. Hati-hati. Betul banget. Yang ketiga, itu cara tadi kalau udah dapat hidayah. Ya. Yang pertama kuatin, kedua dijaga, ketiga apa? Yang harus kita lakukan ijabatuhu, mendatangi hidayah tersebut. Artinya apa? Bersegera ngerjain. Dorongannya kan udah ada. Tinggal taufik dan segera dikerjain. Ya. Dapat hidayah di majelis ilmu, langsung kretek di hati pengen sedekah. Udah nggak usah tunggu besok. Menunggu equal kebodohan. Menunggu tuh sama dengan kebodohan. Menunda-nunda juga kebodohan. Ya. Pengen sedekah, langsung keluar. Ya. Dapat fadilah sholat duha misalnya di majelis. Kretek di hati dikasih hidayah, pengen dong saya sholat duha, langsung ijabatuhu, jawab, bersegeralah ya, mendatangi hidayah tersebut ya. Jika kita mendapatkan hidayah langsung datangi ya. Kita hadir satu majelis, ada kretek ingin sedekah, langsung sedekah. Ingin sholat malam, langsung laksanakan. Kenapa? Kalau kita menunda besok maka apa? Maka hidayah tersebut akan hilang. Kalau udah hilang, gak balik lagi, repot dapetinnya. Jadi yang harus kita lakukan kalau dapat hidayah 3 hal. Memperkuat, menjaganya, dan bersegera mendatangi atau melaksanakan hidayah tersebut ya. Ada seorang Habib ya, dia waktu di kamar mandi kretek hatinya pengen sedekah. Dia panggil-panggil anaknya atau istrinya. Bang, ambil tuh uang abah yang ada di saku, cepet sedekain. Katanya istrinya, bah, keluar dulu dong. Ya, katanya anaknya Afwan, keluar dulu dari kamar mandi daripada teriak-teriak. Ntar kan bisa sedekah. Enggak, abah nggak mau nunggu keluar. Ya, hidayahnya udah datang sekarang. Abah takut keluar dari kamar mandi 5 menit lagi, akhirnya berubah. Ya, akhirnya nggak dapat hidayah lagi. Mumpung ada dorongan ini, pengen sedekah, ya udah keluarin apa yang bisa abah keluarin. Segitunya ya, langsung didatangi. Nah, kalau Allah tahu nih hambanya semangat, tiap dikasih dorongan dikerjain terus, dia dapat hidayah. Ya karena dia jaga tuh, jadi kuat hidayahnya. Ya. Gak ada cara lain, kamu datangi, kamu jawab hidayah tersebut, ijabatuhu, laksanakan apa yang sudah Allah berikan, bisikan kebaikan yang ada di dalam hatimu. Semoga kita semua ini dapat hidayah ya. Amin. Ini mau lanjut atau hidayah emang udah sampai di sini Kak Salma? Atau mau nanya-nanya? Atau buat tanya-tanya aja Ustazah ya? Q&A. Kita sampai jam berapa sih? 20 menit lagi ya? 20 menitan masih ada sih. Hidayah udah selesai. Ada yang mau nanya? Monggo. Boleh teman-teman yang mau bertanya, kemarin mungkin ada sempat beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Bisa ditanyain sekarang karena belum tentu nih kita di hari besok atau nanti di pertemuan selanjutnya bakal ada Q&A ya, karena waktunya yang terbatas. Betul. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Amin. Keluar dari sini anggap aja semua dari kita udah dapat hidayah insyaallah. Amin. Ya. Tinggal kita harus tahu apa yang kita lakukan dengan hidayah tersebut. Ya. Jadi bisikan-bisikan baik tuh jangan diremehkan, tolong hiraukan. Ya, bukan jangan hiraukan. Itu Allah pengen kamu berubah.
ke arah yang lebih baik ya. Mungkin ya daftarnya kalian di Posoan Ngalap Berkah ini juga bentuk hidayah loh. Cepet-cepet didatangi ya, ada link langsung dibuka, ada Roha Habib langsung didengerin. Nah, itu termasuk mendatangi hidayah, menjemput hidayah. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan ini Ustazah. Jangan yang susah-susah ya. Dari Ummu Habsyi Banahsan. Oh Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kita tahu kalau kita ini lagi dapat hidayah? Kemarin udah dijelasin ya. Pokoknya tiba-tiba ngerasa sumpek dan gak tenang, pengennya cepet kembali ke Allah. Sebenarnya yang tahu tanda-tanda tersebut dirinya sendiri gitu. Kayak ngerasa gak enak di luar sana, hiruk pikuk, pengennya kembali ke rumah, gelar sejadah, pengen tenang, pengen menyendiri sama Allah ya. Atau tiba-tiba mungkin pengen mondok ya. Keinginan-keinginan, bisikan-bisikan tadi loh ya. Yang pengen buat kamu berubah, berhijrah jadi lebih baik. Itu tandanya kamu dapat hidayah. Nah, dapat tentara batin ya. Waktu dapat musibah tiba-tiba dia ingat Allah. Ya bisa jadi itu awal jalan hijrahmu menuju Allah. Itu hidayah yang Allah kasih ya. Bisa melalui sakit ya, bisa melalui hatimu yang tiba-tiba sumpek, gak mau lagi nge-mall, gak mau lagi nonton bioskop, maunya hijrah ya. Ngomong-ngomong soal hijrah nih Kak Salma, saya tuh ada buku yang untuk urusan hijrah-hijrah begini. Oh ya. Boleh tuh Saudara. Jadi itu bukunya Awal Mula Perjalanan Hijrahmu ya. Jadi itu kayak semacam diary muslimah gitu. Oh, okay. Di situ ada plannernya, ada kata-kata motivasi dari guru-guru kita, ada juga hadis-hadis Nabi Muhammad, ada beberapa nasihat-nasihat ilmu yang udah saya tulis ya, dan lain sebagainya. Banyak, dia 150 halaman ya. Itu untuk hijrah, dipakai selama 1 tahun. Ikutin aja apa yang ada di situ tiap bulan ya, untuk ya ini, untuk supaya kita jadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Gitu. Kayaknya tadi ada yang komen Ustazah, saya punya diary muslimah. Tadi kayaknya di awal-awal tuh. Iya sih, beberapa yang ikut mungkin udah tahu, udah punya tapi emang beneran bagus teman-teman. Salma udah ngelihat sendiri, bagus banget. Saya sendiri aja yang nulis pakai ya. Dia dipakai selama setahun, tapi ada bonus spesial chapter Ramadan. Nah, jadi selain setahun ada bonus Ramadan sampai Syawal, sampai Idul Fitri ada di situ gitu. Dia nggak pakai nulis-nulis ya, walaupun judulnya diary nggak ada nulisnya. Betul. Cuman ada checklist, bacaan doa yang gampang kita hafal, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, adab-adab ditulis di situ. Pokoknya ya udah, ini bentuk menguatkan hidayah ya untuk hijrah gitu Kak Salma. Pesan di mana Ustazah bukunya? Nanti kita share Ustazah ya. Saya ada itunya ada brosurnya, nanti kalau nggak salah ada sih posternya. Nanti coba. Dan ada link Shopee kalau mau teman-teman. Dia nggak banyak sih, cuman sisa sedikit aja karena ini cetakan yang baru, yang kemarin udah habis. Buruan, jangan sampai kehabisan. Nanti admin jangan lupa share link dia Shopee. Full color ya Kak Salma. Betul, bagus banget, bener-bener sampai belepotan ngomong. Bener-bener recommended banget teman-teman, bagus banget. Ustazah ini bukan promosi ya, ini sekedar tadi kok keinget ada yang nanya masalah hidayah. Kamu pakai buku itu, insya Allah hidayah kuat, insya Allah. Amin. Doakan saya juga ya. Oke Ustazah, lanjut nih Ustazah nih, ada pertanyaan lagi. Bentar ya, ini banyak banget nih, saya pilihin bentar ya. Untung bukan saya ya, kalau saya yang baca dibaca semua itu. Jihan yang di sini, yang di YouTube. Iya. Salma milihin yang di Zoom. Masya Allah pada semangat semua nih. Bentar. Oh ini ada pertanyaan dari. Bentar ya teman-teman. Dari siapa Kak Salma? Dari Trisadian. Ini Kak Salma. Yang mana? Bisa di-share di situ. Siap Ustazah. Dari Kak Trisadian ini Ustazah.
minta doanya. Saya pingin bercadar, ingin beristiqomah lebih dalam lagi. Tapi cobaannya ada aja, Ustazah. Iya, namanya hidup di dunia itu ada cobaan. Coba dirubah mindsetnya dulu ya. Cadar itu hanya sebuah kain, ya. Hanya sehelai kain doang gitu. Nikop mungkinnya yang dia maksud, bukan Iya, cadar bahkan. iya. Nikop yang sekedar gini aja mata itu kan. Hanya sehelai kain. Rubah deh mindset kalian gitu ya. Jadi jangan salahin kain tersebut ya. Orang-orangnya aja yang belum dapat hidayah, yang nggak siap di sekelilingmu gitu. Jadi insya Allah bulatkan tekadmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ngambil sanad, kalau nggak bisa ya udah pakai aja, niatkan ngikutin Sayyidah Fatimah ya. Apapun yang terjadi, orang luar cobaan ini itu nggak akan berlangsung lama. Ya, roda senantiasa berputar. Awal-awal mungkin sulit, keluarga nolak, ini nolak. Tapi kalau udah kebiasaan ya udah gitu ya. Kalau udah kebiasaan, it's okay, nanti mereka diam-diam sendiri ya. Asal kita juga berubah lebih baik gitu. Jadi nanti lingkungan keluarga tuh, oh Masya Allah ya, walaupun dia pakai niqab, ternyata adabnya bagus, akhlaknya bagus ya. Sama orang Masya Allah, misal kayak gitu. Jadi kamu juga harus sambil upgrade ilmu. Di samping upgrade dohir juga upgrade batin gitu. Jadi bismillah ya, kita doain ya Kak Salma, mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya. Amin. Ya. Kalau udah dateng hidayah, pengen pakai langsung pakai, jangan ditunda-tunda. Iya, Takutnya benar. ntar hidayahnya hilang. Ya. Betul. Ustazah, ada lagi nih pertanyaan. Ustazah izin bertanya. Iya, sudah diizinin kayaknya. Maksud dari cara pandang kita memengaruhi itu bagaimana ya Ustazah? Saya pemula nih, jadi masih belum paham jika suatu saat bertemu ulama, saya harus memandang beliau seperti apa. Betul ya, ini pembahasan gede banget emang. Ini gara-gara siapa nih yang milih adab skill murid nih? Ustazah Maha atau Kak Salma ini? Ustazah Maha ini ya. kayaknya Ustazah. Iya, orang-orang awam. Ya sama, kita semua juga awam ya. Jadi pandangannya itu dengan ta'zim dan hormat. Pandangan apa ya? Hormat. Mengagungkan dan menghormati orang-orang soleh. Bukan pandangan fudul. Seperti tadi yang saya bilang, ini matanya begini, kulitnya begini, kerudungnya begini. Enggak, kita enggak fokus dengan itu semua. Ya. Yang kita fokus takdim, hormat. Ya, kita pandang, berharap dapat sir dari orang soleh tersebut. Dapat nadroh dari orang soleh tersebut gitu. Pandangan yang seperti itu, yang takdim, yang hormat. Ya. Bukan pandangan fudul, apalagi ain, apalagi menyakiti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pandangan biasa aja kamu pandang dengan hormat ya. Jadi kalau ketemu orang soleh tuh mau ngapain sih? Minta wasiat dan minta doa, minta nasihat ya. Gitu teman-teman. Bukan dengan cara rebutan salaman seperti yang dilakukan orang-orang Indonesia sampai nyakitin guru-guru kita gitu ya. Betul Ustazah. Minta wasiat, minta doa, ya minta nasihat. Itu yang kita lakukan kalau ketemu orang soleh. Ada juga satu lagi, kita harus minta apa? Cuman saya nggak bakal sebutin di sini karena berbahaya. Kalau disebutin berbahaya nih. Minta apa tuh? Minta disuapin Kak Salma. Iya. Misalnya ada buah anggur, kita minta orang soleh tersebut ngambil, disuapkan ke kita. Dan itu nanti kayak transfer apa ya? Emang ini pembahasannya gede Kak Salma. Iya betul. Transfer sesuatu lah. Saya pernah nasihat di Malaysia masalah ini. Ada yang nanya, kalau ketemu orang soleh mesti ngapain Ustazah? Saya bilang minta wasiat, minta nasihat, minta doa, dan minta disuapin. Misal ada anggur, kita minta. Subhanallah Kak Salma, di situ ada anggur. Weh, semua ngambil, semuanya minta aku yang nyuapin. Aku bilang bukan saya orang solehnya. Ini cuma ngajarin. Bahaya nih kalau dipraktekin. Aku bilang, ya Allah, ya begitulah kira-kiranya. Kok kebetulan ada anggur. Iya. Tapi minta yang lain aja teman-teman ya. Jadi kalau orang soleh itu doa, kita mengaminkan. Ya. Yang al-muhim pandangannya dengan takdim, pandangan hormat, bukan pandangan kepo. Masya Allah.
Ada lagi nih Ustazah yang mau bertanya. Baru mau ngide gitu Ustazah, mau bawa anggur katanya. Pas ikut kajian Ustazah. Tapi Ustazah Dina ini emang orang Masya Allah teman-teman. Enggak Cuman sih, itu tuh beliaunya aja tawadu bibarkatikum banget. ya. Itu linknya Kak Salma. Kalau Oke. ada yang minta link Siap. mau di-share di grup nanti 2 ini ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Bentar saya baca dulu teman-teman. Masih tentang cadar nih Ustazah. Sebentar. Ada 2 pertanyaan mengenai cadar. Yang pertama, izin bertanya, saya seorang fakir ilmu. Saya tidak pernah mondok, tapi saya sangat-sangat mau menambah pengetahuan ilmu agama. Ingin banyak belajar berhijrah, memperbaiki diri. Perlahan pun saya ke majelis ilmu memakai cadar atau niqab. Tapi masih lepas pasang, belum bisa istiqomah. Tapi saya ingin banget Ustazah, apakah itu pantas Ustazah? Terkadang malu merasa Lepas diri pasang berusia. masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya tidak akan berpendapat kamu jangan mempermainkan niqab, nggak boleh lepas pasang ini itu. Saya tahu kondisi orang hijrah tuh kayak gimana ya Kak Salma ya. Iya, betul. Aku cuma memandang niqab hanya kain kok. Kamu mau pakai fadl, kamu nggak pakai terserah gitu ya. Jadi namanya orang masih latihan. Menurut saya masih lebih baik daripada yang enggak sama sekali. Bahkan yang pakai masker pun saya hargai. Dia masih usaha menutup masker dulu, kemudian niqab. Yang penting teman-teman, ketika kamu nggak pakai, wajahnya jangan dihias. Nggak usah pakai Betul. lipstick, ya sunscreen aja nggak apa-apa yang nggak ada warnanya. Ya. Jangan pakai celak pun nggak boleh, kuhul nggak boleh, apapun ya. Kalau kamu pakai hiasan-hiasan itu ya kamu harus tutup muka gitu. Karena mudarat, dapatnya dosa nanti Kena gitu. fitnah nanti gitu Ustazah ya. Bukan masalah kena fitnah, dia dilihat orang yang bukan mahramnya kan haram. Iya, Iya, betul. kalau dilihat sesama wanita gak dapat apa-apa, dia pahala enggak tapi juga enggak dosa. Gitu kan. Oke. Jadi Hubabah Maryam mengatakan gak usah dihias ya, tutup masker dulu minimal. Tapi kamu udah niat udah bagus. Mulai sekarang insya Allah gak lepas pasang ya. Udah dapat hidayah, pasang Amin. terus selamanya. Insya Amin. Allah. Mudah-mudahan Oke. dipermudah ya, Thayyib teman-teman. marhaba insya Allah. Terakhir Ustazah, gimana kalau udah dapat hidayah, Mas tentang cadar nih, buat pakai cadar atau niqab, tapi Kenapa ya urusannya keluarga, cadar? iya banyak banget nih. Keluarga nggak ngizinin. Keluarga dan lingkungan tidak mendukung. Kita harus bagaimana Nggak Ustazah? apa-apa, kita nggak butuh support siapapun. Di dalam madhab Syafi'i hukumnya kan wajib menutup muka, ya. Kita nggak butuh support siapapun, cukup Allah dan Rasulnya sebagai support, Sayyidah Fatimah sebagai support, ya, sebagai gudwah, sebagai contoh sesama wanita, ya. Jadi jangan khawatir, saya pun pakai niqab tidak didukung dari segi manapun. Guru-guru doang mendukung, tapi keluarga Betul. enggak, ya. Karena nggak ada yang pakai, cuman saya doang sendiri, ya sampai sekarang. Karena di Indonesia emang susah, Susah. nggak kayak di Malaysia, semua pakai himar, semua pakai niqab, gampang banget. Orang sini kan demen dandan, demen busana-busana stylish begitu kan. Jadi gak usah peduliin. Ya udah, support nggak support, kamu nggak butuh support siapapun, kamu bisa berdiri sendiri. Hanya kain ya, ini sekali lagi hanya kain yang menutupi wajah, nggak harus disupport ya. Kalau nggak ada yang support jangan khawatir, Kak Salma, Kak Jihan dan saya sendiri support kamu ya. Bismillah insya Allah. Bismillah, semangat teman-teman. Masih tentang cadar semua nih Ustazah. Kalau nggak diizinin suaminya gimana katanya Ustazah? Loh, ini urusan agama, Iya. bukan urusan suami. Ya. Urusan kamu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masa suami itu ridho muka kita dilihat abang beca, abang grab dan lain sebagainya? Ini urusan agama, ini kewajiban. Iya, iya. Ya. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada urusan, gak disupport suami pun maju terus. Saya gudwah saya Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu aja. Ya. Oke Ustazah, ini karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 22 menit. Berarti itu tandanya apa teman-teman? Tandanya kita pamit Kan undur masih diri ada dulu. 9 menit.
Oh, mau ditambah 9 menit nggak Apa apa-apa. namanya di ada bintang tamu ini di sini. Oh iya, Ada Ustazah Faridzah dari Malaysia. Masya Allah. Apa namanya di Zoom ya? Ada nggak Nur Faridzah? Sepertinya di YouTube beliau Ustazah. Oh, beliau masuk YouTube. Mm-mm. Oke lah, udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya Ustazah bersedia hadir di podcast kita. Soalnya tahun kemarin nemenin kita di sini Kak Iya, Salma. kemarin hadir bareng kita. Sekarang Iya. virtual lagi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dikasih- ada hidayah langsung dikirim ke sini. amin. Amin. Ya Oke. Rab. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Ya nggak Ustazah. apa-apa satu Nggak aja apa-apa, wes sebelum satu ditutup aja ya. ya. Kita mau siap-siap daras Ustazah Maha. Ustazah. Salam MC-nya katanya. Nah, dapat salam. Masya Allah. Kayak radio kita ya ada Makanya yang seru titip banget salam. kata kita membuat channel radio aja. Ustazah mau ngisi tau Ustazah? Kalau iya dibuka mic-nya, ada waktu nih 5 menit Ustazah. Ya Oke. Boy, ayo apa yang nanya? Ini Kak Salma nih murah senyum. Mudah-mudahan kita semua jadi kayak beliau ya, gampang senyum, Ya Allah. Masya Allah. Belakang layarnya marah-marah sih teman-teman. Enggak. Semoga seperti itu. Dari aja tahun ya. kemarin emang favorit saya beliau ini. Ya Allah, lucu. Oke, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, saya ada kawan dulu tak sholat. Oh, mau Ustazah. Ayo bukain Ustazah mic-nya Faridzah. Ustazah. Nah, Kenapa? teman-teman? Ada yang nggak sholat? Ada yang tak sholat. Sekarang alhamdulillah sudah sholat. Tapi kawan-kawan kata buat apa sholat? Aduh, bahasa Melayu. Oh, bahasa Malaysia siapa nih yang nanya nih? Saluah Sarif. Wah, nggak tahu aku. Sudah Farid, siapa Salwah Farid? Tapi kawan-kawan kata buat apa sholat pergi dengan ilmu jauh-jauh sana tapi perangai macam. Aku Ya nggak Allah, ngerti. juga. Iya. Ustazah tolong nih Ustazah, beneran nggak ngerti Ustazah. Soalnya aja, tolong dibuat mengerti biar aku bisa jawab. Ustazah please, Ustazah Faridzah. Namanya siapa di Zoom? Namanya Ustazah Nur, Faridzah. Nur Oh, coba Faridzah. Nur, cari Nur. Di Zoom. Oh, itu kawan beliau. Kebetulan MC dan ustazahnya nggak ngerti bahasa Melayu. Mohon bantuannya Ustazah. Apa soalannya? Ustazah masuk di Zoom nggak nih? Kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Ya udah, Mm. bacain soalnya aja. Soal Nih, dia pertanyaan. minta soalnya. Apa soalannya? Persoalannya apa mau di screenshot aja nih? Ustazah Mm-mm. foto deh. Mana? Yang mana? Yang kuning. Kuning. Mahutanya. Tuh Ustazah, udah aku screen. Kirain beliau ada. Mau tanya. Saya ada kawan dulu tak sholat. No, coba dimengerti dulu. Oh, iya, iya. Kawannya dulu nggak sholat. Sholat. Mm-mm. Sekarang alhamdulillah dah sholat dah. Sekarang Mm-mm. sudah sholat. Tapi kawan-kawan kata buat apa sholat pergi dengar ilmu jauh-jauh sana tapi perangai macam apa aja. Apa sih Gi? Mungkin maksudnya ini ada yang bantuin nih buat apa sholat tapi perangainya buruk. Maaf ya teman-teman. Perangai itu bukan bikin sholat yang benar itu mencegah dari apa kemungkaran. Ya. Mic-nya tolong diaktifkan katanya. Oke, udah masuk. Namanya siapa Ustazah? Nur. Nur. Nur Faridzah. Ada nggak? Lucu banget ini. Macam mana saya mau nasihat kawan-kawan saya berkata macam tuh Ustazah. Sholat itu kan kewajiban ya. Oh, ini. Dia mencegah kemungkaran. Istilahnya gini teman-teman. Kalau dia udah sholat aja belum baik, apalagi nggak sholat gitu loh. Berarti ada yang perlu dibenahi dulu sholatnya. Dari segi wudhunya. Oh ini namanya. Udah. Namanya ini ternyata. Oke, udah kami. Chat. Udah. Raise hand, raise hand. Ini namanya. Oke, udah. Udah, silakan Ustazah. Fadal Fadal. Ustazah. Jadi ibarat kita pakai skincare aja masih jerawatan, apalagi nggak pakai skincare. Betul. Ya, walaupun udah sholat kok masih begitu. Gimana kalau dia nggak sholat? Betul, Gitu loh. betul. Jadi tetap aja sholat. Insya Allah nanti dapat hidayah. Mm-mm. Fadal Ustazah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kangen banget. Ya Allah ya Rob.
Tolong dong, ada nggak satu pintu Doraemon bisa langsung sampai ke kamar? Oh, pintu kemana saja? Nggak ada di sini, kebetulan magomnya belum sampai Belum situ. sampai Doraemon. Masih Dorayaki. Iya. Fadal Ustazah. Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Makanya warahmatullahi. saya ada kawan dulu tak solat. Sekarang Alhamdulillah udah solat. Tapi kawan-kawan kata buat apa solat, pergi dengan ilmu jauh-jauh sana, tapi perangai macam apa aja. Oh, soalannya Melayu banget. Ya itu Ustazah yang buat saya ketar-ketir. Untung ada antum. Soalannya macam mana saya mahu nasihat kawan-kawan saya yang berkata macam tu Ustazah. Macam ni ya Ustazah? Ya gitulah, silakan Kata dijawab. Guru-guru Al-Fagirah ya Ustazah. Ya, siap. Kullu syai' ala niyah. Tamam. Tak pakai niat orang lain melainkan dirimu sendiri. Kalau memang Boleh pakai bahasa Melayu sebab yang nanya orang Melayu. Ya, kalau aku mencoba memahami aja. Kita bertiga. Fadol. jadi Al-Fagirah bagi satu contoh kan. Baru-baru ni kan ada kawan-kawan yang sharing itu, curhat. Katanya kenapa bulan Ramadan ni dirinya diuji, orang lain dapat pergi salat tarawih, orang lain dapat pergi bazar Ramadan, berbuka puasa bersama keluarga, kawan-kawan, tapi dia tak dapat semua tu. Terus kita cuba twist soalan tu menjadi satu scene. Kalau orang yang tak pakai tudung ditegur, sayangnya tak dapat pakai tudung cantik. Orang yang tak pakai tudung mesti akan macam terasa, kenapa pula dia cakap macam tu? Jadi orang yang tak pakai tudung ni tak cantik ke? Jadi bila orang yang bersedih di bulan Ramadan ini katanya tak dapat pergi bazar Ramadan, tak dapat pergi tarawih, kalau macam tu Al-Fagirah adalah orang pertama paling kecil hati sebab Al-Fagirah tak dapat pergi bazar. Al-Fagirah tak dapat pergi solat tarawih dekat masjid. Kita pun Akan tak tetapi- dapat pergi. Ya kan, maksudnya Kita di kita pondok. tak terasakan hal itu sebab benda tu tak terkena dengan kita. Tapi kalau orang yang cakap tu, apa guna solat, apa guna pergi majlis ilmu, apa guna ni, tapi perangai buruk. Kalau kita tersinggung ataupun kita bawa perasaan dengan kata-kata itu, maknanya kita masih di situ. Contohnya tadi, yang orang kecil hati dirinya diuji. Orang yang diuji tu pastinya ada masalah. Tapi yang dia kecil hati, dia tak dapat pergi tarawih dekat masjid, dia tak dapat pergi bazar, beli makanan berbuka puasa, dia tak dapat sahur dan sebagainya. Maknanya dia masih di posisi tu. Tapi kalau kita takkan terasa sebab kita dah tak dekat posisi tu lagi. Kita dah dekat satu fasa yang apa pun orang yang nak cakap di keliling kita tu dah tak masuk dalam kita punya bucket list. Itu beda magam. Ya. Sudah Ya, beda jadi- magam. Maksudnya kalau memang kita benar-benar ingin berubah dari satu fasa ke satu fasa, tujuan kita tu bukan lagi makhluk. Bukannya kata-kata yang bakal datang dari kiri dan kanan daripada luar kita, tapi missionnya kita adalah, alamak hari ni aku dapat tak pergi? Hari ni aku dapat buat tak? Hari ni aku dapat tak datang majlis ilmu? Hari ni aku dijemput tak masuk link-link kelas-kelas agama? Hari ni aku dapat tak masuk link Ustazah Dina? Hari ni aku dapat tak jumpa kawan-kawan silaturahmi? Misi kita tu dah akan pasti berbeza. Cara pandang kita juga pasti dah berbeza. Tapi macam Ustazah cakap tadi, apa Ustazah? Tidak ada istilah maksiat kepada makhluk kalau tujuannya Allah adalah SWT. SWT. Iya. Jadi memang kita tak boleh letakkan makhluk dengan Allah ni pada satu tempat yang sama. Iya sudah. Dan baginda Nabi SAW juga kita harus letakkan di makam yang berbeza kerana Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustazah, afwan Kak Salwa dan teman-teman.
Terima Kak kasih banyak. Salwa namanya. Gunakan 9 minitnya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Iya, sama biberkatikum juga terjawab. Alhamdulillah. Ya Jadi Allah, aku rindunya Ustazah. Astagfirullahaladzim. Jadi aku nggak perlu susah payah kalau ada pertanyaan lagi Malaysia begini Kak Salma. Langsung Ini beliau aja langsung ya. langsung raise hand kita Masya Allah nyalain beliau kayak mic-nya. malaikat ya tiba-tiba datang di saat yang tepat. Oh, Kabul Allah. insya Allah. ibadahnya juga ya. Masya Kami Allah. tunggu di Darul Makasih, Mahathir Ustazah. Mukminin Ustazah. Masya Allah. Tolong dong dibikin pintu Doraemonnya. Minta Habib Jamal aja. Iya. Oke. Siap insya Allah. Terima kasih Ustazah. Jazakumullah khairul jaza. Jazakumullah jaza Ustazah. Ustazah Salma, teman-teman semuanya. Semangat ya hari Ustazah. keempat. Doain Jangan kita lupa Ustazah. Amin insya Allah. Ustazah, insya Allah. Kayaknya Amin. podcastnya libur dulu ya besok ya biar teman-teman nggak bosen tiap Iya, hari dengerin bener-bener. suaraku terus. Hmm. Iya. Kalau bosan sih enggak ya. Kalau Iya. bosan enggak. Masya Allah. Sini. Nemen rak sini. Oke, nggak bosan samsek Ustazah tuh. Iya, enggak samsek iya. Gantian fikih teman-teman. Kan Oh, udah- besok fikih ya Kak Salma. Risalah Allah, kerennya. Jamiah. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih yang udah setia dengerin 3 hari ini ocehan saya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 9:30 nih teman-teman. Sekarang kita kepepet taklim sama Ustazah Maha. Jadi kami terpaksa pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di besok jam 10:30 kajian bersama Ustazah Maha. Dan nanti di jam 1 juga ada kajian interaktif bersama Ustazah Aisyah Kamila. Kita bedah film, membahas mengenai film wong Jawa nggih. Film membedah mengenai entertainment dan video game, betapa pengaruhnya terhadap dunia Islam. Oke. Sekian dari kami teman-teman. Terima kasih untuk Ustazah Faridza juga yang telah mengisi di waktu malam ini. Semoga semua bermanfaat ilmunya. Saya Salma Alidrus dan tim Jihan Aurora pamit undur diri. Pakai nanti kajian bonus kita. Ustazah share-nya di Mahanya pagi. pakai streaming. Miftahus Saroir. Iya. Oke, tamam. Oke. Kami pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya. Tunggu. Sina nyumba wala sina gari, sina pesa wala misijali, maadamu wamenikubali na wali wake yupo tayari. Huu mwaka mimi sikubali tena, bado nauona mbali, kwa uwezo wa Mola Kahari, kesho tu